Ini adalah Eco OH10 IM Premium pakai kabel, harganya di 2,5 jutaan dengan dua driver hybrid kombinasi antara dynamic dan aperture driver, dan dapat ulasan positif dari banyak banget reviewer audio baik di dalam ataupun di luar negeri ya. Sedangkan ini adalah Tronsmart Apollo Air Bluetooth TWS, drivernya hanya satu, yaitu dynamic driver di 10 mm, harganya 1,1 jutaan, tapi luar biasanya kualitas suaranya sanggup nyaingin Eco OH10 ini. Gila nggak tuh? Secara sepintas agak susah ya untuk bedain keluaran suara dari OH10 ini dengan Apollo Air ini, karena memang sama-sama bagus, tuningnya juga kebetulan mirip-mirip juga. Tapi kalau didengerin lebih dalam, ada dua poin yang bikin Apollo Air ini kalah dari OH10 ya. Yang pertama adalah detail suaranya, terutama untuk suara vokal, dan yang kedua adalah bassnya ini lebih punchy di OH10 ini. Dua earphone ini tuh punya tuning yang mirip, yaitu sama-sama deworm dengan kadar bass, mid, dan treble yang kurang lebih setara. Bassnya kedengaran dominan, tapi nggak berlebihan, dengan sub yang dalam, jadi getaran subnya ini lumayan kerasa di telinga kita ya. Hanya sayangnya di musik yang dominan low bassnya, kayak Bad Guy-nya Billie Eilish, masih sedikit kerasa boomy. Untuknya kalau saya coba di musik lain, termasuk di Spectre-nya Alan Walker, yang notabene bassnya juga cukup dominan ini ya. Ini nggak kerasa boomy-nya dan cenderung lebih kedengar punchy ya, yang artinya boomy-nya ini hanya ada di frekuensi sub bass-nya aja. Untuk mid-nya ini enak banget, saya ngetes mid-nya pakai lagu LOVE-nya Michael Bublé, dan vokalnya ini detail banget, empuk, sedikit tebel karena pengaruh dari bass-nya yang cukup dalam tadi ya. Untuk tone mid lainnya juga enak dan detail, karena memang airy-nya juga bagus, jadi suaranya lepas banget ya. Dan untuk treble-nya juga enak, crispy, tapi nggak terlalu tajam, jadi jauh dari kata harsh, walaupun sibilance-nya ini kadang-kadang masih sedikit kedengar di suara vokal cewek yang tinggi. Sedangkan untuk teknisnya, imaging-nya ini bagus banget, gampang banget buat bedain arah suara, ditambah soundstage yang luas dan cukup gampang buat bedain layer suaranya. Jadi bikin enak banget lah kalau kita pakai untuk dengerin musik ataupun untuk nonton film ya. Jadi dramatisnya itu kerasa banget kalau kita pakai untuk nonton film. Delay-nya juga udah kegolong bagus untuk semua aktivitas termasuk nge-YouTube ataupun nge-Netflix. Jadi standar Qualcomm aptX lah ya, delay-nya pasti bagus. Kecuali kalau kita pakai untuk main PUBG, ini masih kerasa banget delay-nya. Untuk keluaran suara mikrofonnya, ini saya cobain yang kanan dan kiri juga. Jadi dari yang saya coba ini cukup jelas dan bersih ya. Mungkin karena Apollo Air ini pakai 6 mic juga, jadi bisa lebih clear suaranya. Walaupun menurut saya masih kedengar sedikit mendemnya, jadi nggak terlalu lepas. Tapi ya silahkan teman-teman nilai sendiri untuk keluaran suara dari mikrofon Tronsmart Apollo Air ini. Dan untuk fitur-fitur lainnya, yang pertama Apollo Air ini disupport aplikasi Tronsmart yang bisa kita install di Google Play Store. Di sini kita bisa atur mode ANC, atur transparency mode-nya. Lalu yang paling penting kita bisa pilih jenis tuningnya yang ini works banget ya guys. Jadi masing-masing pilihan yang ada di apps-nya ini ngerubah tuning cukup signifikan. Jadi bisa lebih disesuaikan ya dengan selera kita. Dan terakhir kita juga bisa atur touch command-nya, dan ini bakal berguna banget kalau misalnya kalian punya dua TWS. Itu kan biasanya komennya beda-beda ya. Jadi biar nggak bingung, kita bisa bikin komen Apollo Air-nya ini ngikutin TWS kita yang lain. Berikutnya, Apollo Air ini punya active noise cancelling dan transparency mode yang berfungsi dengan normal, jadi nggak ada masalah sama sekali. Lalu untuk fittingnya ini udah oke untuk aktivitas dan olahraga ringan ya. Jadi kalau dipakai lari atau aktivitas yang kira-kira bakal ngegerakin kepala dengan cukup ekstrim, ini masih gampang copot ya. Jadi saya nggak rekomendasiin kalian pakai TWS Apollo Air ini untuk lari atau sepedahan gitu ya. Takutnya malah jatuh gitu. Kemudian udah tersertifikasi IP45, jadi udah aman dipakai hujan-hujanan. Dan yang terakhir yang paling saya suka dari TWS adalah kita bisa atur volume dari TWS-nya. So, kesimpulannya buat kalian yang punya budget 1,1 jutaan, saya bisa nyaranin Apollo Air ini karena terutama keluaran suaranya ini bagus banget ya. Teknis suaranya juga bagus, baik untuk imaging dan soundstage-nya. Kemudian fiturnya juga lengkap sampai ada aplikasinya juga, dan terutama kita bisa ngerubah tuning di aplikasinya. Ini game changer banget ya. Jadi bisa lebih sesuai dengan selera kita gitu. Delay-nya juga oke, mic-nya bagus, dan udah tahan hujan juga. Dan jujur saya agak susah untuk cari kekurangan dari satu TWS ini ya, kecuali kalau kalian audiophile yang perfeksionis, yang mungkin sub bass yang agak boomy tadi di satu atau dua lagu bisa jadi catatan buat kalian. Tapi selain itu sih rasanya nggak ada masalah sama sekali ya.
Oke guys, itu aja ulasan dari Tronsmart Apollo Air-nya. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.